Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semua manusia tentu mengendaki hidupnya tenang dan tentram. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang hidup tenang dan tentram sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah menurunkan atau memberikan ketenangan, ketentraman pada hati orang-orang beriman agar imannya semakin bertambah mantap. Pada kesempatan ini, ikhwani fiddin, kami menyampaikan yang meliputi pertama, penjelasan tentang surat Al-Fatih ayat 4 dan doa memohon ketenangan dan ketentraman. Yang kedua, di antara cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Selanjutnya, surat Al-Fatih ayat 4, penjelasannya berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatih ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Al-Fatih ayat 4. Allah yang menurunkan ketentraman ke dalam hati orang-orang beriman agar keyakinan mereka semakin bertambah. Dan milik Allah pasukan di 7 langit dan bumi yang berupa para malaikat, jin, gunung berapi, air yang menenggelamkan, dan lain sebagainya yang dapat dikerahkan untuk menolong agamanya. Allah maha mengetahui segala keadaan makhluknya dan maha bijaksana dalam mengatur urusan mereka. Allah mengatur semua ini untuk memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga-surga selamanya, yang di dalamnya terdapat sungai-sungai mengalir di bawah pepohonannya, dan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Kedudukan mulia di sisi Allah ini merupakan kemenangan yang besar. Allah maha mengetahui maslahat para hamba-hambanya dan maha bijaksana dalam memberikan pertolongan dan keteguhan. Doa memohon ketenangan. Inna quluba bani Adam kullaha baina isbaini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara 2 jari dari sekian jari Allah yang maha pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu, Rasulullah SAW berdoa,
Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang surat Al-Fatih ayat 4, yaitu Allah selalu menolong agamanya. Berikutnya, Allah selalu memberi ketenangan dan ketentraman kepada orang-orang yang beriman, sehingga imannya semakin bertambah mantap. Dan yang ketiga, Allah selalu memberi ketenangan dan ketentraman atau mengampuni dosa-dosanya bagi yang memohon ampunan. Untuk selanjutnya, di antara cara mendapatkan ketenangan dan ketentraman, penjelasannya berikut ini. Di antara cara mendapat ketenangan hidup. 1. Selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendapat ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Ar-Ra'd 28. 2. Berwudu, kemudian sholat 2 rakaat atau sholat syukrul wudu. Selalu melakukan sholat sunnah setelah wudu. Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ah thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Tidaklah seorang muslim berwudu dengan sebaik-baiknya, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat dengan menghadirkan hati dan menghadapkan wajahnya, melainkan telah wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. 3. Rajin membaca Al-Quran. Umat Islam dianjurkan selalu membaca Al-Quran agar hatinya tenang. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubakum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ali Imran 126. 4. Selalu positive thinking, husnudzon. Umat Islam diperintah untuk selalu husnudzon, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah yaqul ana inda dhoni abdi bi wa ana ma'hu idza da'ani. Sesungguhnya Allah berkata, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan saya bersamanya apabila dia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. 5. Selalu bersyukur dan sabar. Keadaan orang mukmin itu mengagumkan karena mampu selalu bersyukur dan selalu bersabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair, walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asobatu saro syakara fakana khairan lah, wa in asobatu sobaro dhoro usobaro fakana khairan lah. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, sesungguhnya seluruh urusannya itu baik, dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, dan itu baik
baginya, dan apabila dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. 6. Mengendalikan emosi pada hal positif. Umat Islam tidak serta-merta mengikuti hawa nafsu. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai adalah yang menghisab atau mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. 7. Melakukan hal yang bermanfaat menurut agama. Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi penjelasan tentang hidup tenang dan tentram sesuai aturan Allah. Semoga kita diberi kemudahan dan diberi kemampuan untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.